Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita bahas lagi satu kata ya. Udah lama nggak ngebahas satu kata. Kita bahas kata yang simple aja, yang mungkin sering teman-teman dengar. Tapi apa sih sebetulnya maksud atau definisinya? Kata itu adalah galau. Galau. Orang yang lagi galau tuh situasi atau mekanisme psikologisnya tuh kayak gimana? Jadi situasi psikologisnya kayak gimana, terus mekanisme kemunculan si kegalauan itu gimana ya. Nah, barangkali saya pun jadi jarang upload video ke YouTube, mungkin barangkali lagi galau. Nah, jadi definisi galau itu simple. Galau itu kondisi di mana orang lagi banyak hal yang muncul dalam pikiran, tapi sama sekali tidak ada satu hal pun yang fokus untuk dikerjakan. Ulangi lagi ya. Jadi galau itu situasi atau keadaan di mana seseorang ini tuh banyak yang dipikirkan, tapi dipikirkan juga di satu waktu. Tapi udah dipikirin sama sekali di antara yang dipikirin itu, yang masuk dalam pikiran itu tidak ada satupun yang dikerjakan. Itulah yang bikin orang galau. Jadi jadi kalau teman-teman dengar ada orang yang bilang, "Duh, aku lagi galau." Tinggal dieksplor aja. Apa aja yang lagi ada dalam pikiran. Jadi tips buat teman-teman yang lagi galau atau lagi menghadapi orang-orang yang galau adalah ya udah ajak dia untuk list dulu. Yuk, kira-kira hal apa aja yang muncul dalam pikiran teman-teman di list. Duh, soal cicilan misalkan, soal karir, ada banyak kepengen dan kebutuhan. Dan itu tuh muncul di satu waktu. Itu yang menyebabkan galau. Nah, muncul di satu waktu, dalam satu tempat. Apa yang perlu dilakukan setelah di list? Kira-kira yang mana? Baru pakai skala prioritas. Kira-kira mana ya yang paling mudah aku tuh fokus di situ. Jadi, kalau bilang mana ya yang paling prioritas, yang paling urgent, yang mendesak, jadinya gombal. Orang tuh nggak akan mau kayak gitu. Psikologisnya bakal nolak. Tapi cek mana yang paling mudah aku selesaikan saat ini, gitu. Ya setelah di list, mana di antara list daftar itu yang aku paling mudah ngerjainnya saat ini. Itu aja kerjain. Yang lain sisihkan dulu. Kalau itu beres, nah biasanya berdasarkan penelitian ya, ketika sesuatu beres dan kita achieve sesuatu dan kita berhasil menyelesaikan satu hal, itu akan ngasih efek psikologis bahwa kita berhasil, kita keren, ada kebanggaan dalam diri yang meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang meningkat itu membuat kita mau untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Kegalauannya akhirnya terselesaikan. Nah, yang bahaya dari orang galau adalah sekalinya tidak bisa ngelis, hilang dari kesadaran dia. Kegalauan ini tuh ngaruh banget ke kebiasaan dan kehidupannya. Karena kegalauannya jadi ketidaksadaran. Dia nggak sadar bahwa dia tuh banyak yang harus dikerjain, gara-gara semuanya cuma dipikirin doang, nggak ada yang benar-benar dikerjain. Gitu. Dampaknya apa? Wah, muter-muter terus dan numpuk-numpuk masalah, makin lama makin banyak. Tapi sekalinya bisa ngelis ya, poin pertama di list dulu. Poin kedua, mana yang paling mudah dikerjakan saat ini. Poin ketiga, lihat deh, setelah dikerjakan, pasti membuat kita, mengencourage kita untuk ngerjain hal-hal lain secepat-cepatnya. Buat teman-teman yang lagi galau, yuk coba hal itu. Buat teman-teman yang lagi ngedampingin orang-orang galau, ajak dengan cara yang tadi, supaya kita terhindar dari galau. Oh iya, by the way, galau itu bahasa Indonesia. Padanan kata dalam bahasa Inggrisnya adalah overthinking. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya antara galau dan overthinking, cuman beda istilahnya aja. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini ngebantu. Tolong share ke orang-orang yang lagi galau ya, supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman belum. Support terus channelnya Zain Permana supaya bisa share hal-hal berbau psikologi macam ini. Pamit mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.